Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah yang berbicara tentang apa saja yang dilarang dalam syariat kita. Kita sampai saat ini masih membahas Kitabul Buyu', kitab jual beli, dan sudah masuk dalam babuz zajri 'anil bai'i thamar hatta yabdua salahuha. Bab dicelanya jual beli buahan hingga terlihat hasilnya. Kita juga sudah bahas, sudah dibacakan 1, 2, 3 hadis. Kita lanjutkan lagi baca hadisnya yang dalam bab yang sama. Wa anhu, dan masih darinya, maksudnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in nakhla hatta yazhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kurma hatta yazhu, hingga dia matang. Wa anis sumbuli hatta yabyadda wa ya'man al-'ahah, dan beliau juga melarang menjual as-sumbul, yaitu gandum yang masih di batangnya, hatta yabyadda, hingga warnanya memutih dan aman dari penyakit. Kalau padi kita taunya matangnya dengan warna kuning, yang asalnya yaitu warna hijau kemudian menguning. Kalau gandum hatta yabyadda, hingga dia berwarna putih. Allahu a'lam, mungkin warna putih itu merupakan ciri matangnya gandum, yang menunjukkan bahwasanya gandum sudah tua, sudah bisa dipanen. Wa ya'manil ahadu, wa ya'man al-ahad, yang aman dari al-ahad yaitu al-afat yusibuz zar' wa tufsiduhu, yaitu penyakit-penyakit atau hal-hal yang dapat merusak tanaman. Biasanya kalau di Indonesia yang merusak tanaman diantaranya ya hama lah ya, hama. Kalau untuk padi itu biasanya yang merusak apa lagi? Wereng, angin juga. Antum pernah lihat padi yang rebah itu? Itu dia, padi yang rebah. Ya, kalau sudah rebah berarti kalau rebahnya di saat sudah matang mungkin tinggal panen. Yang yang kalau rebah itu ditiup angin sebelum dia matang, ini yang jadi musibah. Wa naha ana al-ba'i wal mushtari, larangan ini baik penjual maupun pembeli. Misalnya ini kita mau jual padi yang ada di sawah, dia masih hijau
Kondisi padi yang masih hijau, kita nggak boleh menjualnya, atau orang nggak boleh menawarnya. Wah, ini bagus nih padinya, udah hijau-hijau, sebentar lagi, sebulan lagi sudah kuning nih. Berapa nih jual? Kondisi seperti ini dalam keadaan hijau. Demikian ikhwah. Ini tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena belum yabdu salahuhu, belum nampak hasilnya. Karena kalau hijau itu bisa saja dia nanti gugur atau dia tidak jadi, ya, karena dia masih hijau. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kalau padi itu sudah mulai menguning, nampak hasilnya, barulah boleh dilakukan transaksi jual beli. Baik si penjual, si pemilik ladang boleh menawarkan untuk menjualnya, atau kalau ada yang berminat boleh menawarnya untuk dia beli. Itu ikhwah terkait dengan ats-tsamar, yaitu buahan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha antuba ats-tsamaratu an-nakhl hatta yazhuwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kurma hingga dia matang. Melarang jual kurma hingga dia matang. Allahu a'lam bissawab ikhwah. Mungkin dahulu itu tidak ada orang yang makan kurma yang nggak matang. Kalau sekarang ini kan ada juga orang jual kurma yang masih pentil-pentil kecil-kecil itu, dengan isunya yaitu bisa menyuburkan. Itu dia, itu direndam, ya, walaupun nggak tahu juga kita apa namanya fakta ilmiahnya, Allahu alam, hanya dari mulut ke mulut saja, ya. Sebenarnya kalau memang yang diinginkan dalam keadaan seperti itu, ya nggak ada masalah. Seperti misalnya kita jual mangga, memang mangganya masih muda-muda, masih mengkal-mengkal. Demikian ikhwah, boleh nggak kita menjual? Boleh, tapi harga mengkal gitu. Memang kita akan menggunakan yang mengkal ini untuk apa biasanya? Rujak misalnya, demikian ikhwah. Untuk rujak yang nggak ada masalah. Atau seperti yang lalu kita singgung tentang ada orang membeli jagung itu yang masih kecil-kecil, masih tungkul-tungkul itu aja. Demikian, masih segini kecil dan belum ada pun jagungnya, masih tungkulnya aja. Boleh nggak dibeli? Boleh, silahkan. Tapi memang dia mau membelinya untuk memang mau ambil itunya. Biasanya dibuat sayur asam. Demikian ikhwah. Itu dia. Jadi dalam masalah ini nggak apa-apa. Tapi kalau yang diharapkannya itu nanti apa ya? Kan ada buah-buahan itu memang nggak bisa dimakan dalam keadaan tidak matang. Rambutan misalnya. Ya, rambutan. Apalagi? Durian. Demikian. Nggak bisa dimakan. Kalau rambutan kan nggak ada isinya, bahkan kalau pun ada isinya nggak bisa dimakan. Demikian ikhwah. Beda dengan mangga, mangga masih bisa digunakan. Durian apalagi nggak ada isinya. Durian bahkan mengkal saja sudah sulit untuk dikonsumsi. Demikian ikhwah. Jadi intinya adalah di sini Rasulullah SAW tidak ingin terjadi kerugian baik si penjual maupun si pembeli. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis adalah sebenarnya yang akan digunakan adalah yaitu buah-buahan yang sudah matang, tapi karena dia masih muda sudah ditawar, mungkin harapannya supaya lebih murah. Itu dia, lebih murah, sehingga ditawarlah oleh si pembeli buah-buahan tersebut dengan harga yang miring karena memang belum matang. Demikian ikhwah. Mungkin ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Sekarang ada enggak orang jual kurma mengkal? Ada enggak orang jual kurma mengkal? Ada kan? Masih kelat pun ya kan? Si kelat. Ya, enggak masalah, itu sama seperti orang jual mangga yang mengkal itu. Tak masalah. Memang tujuannya mengambil yang mengkal itu. Demikian ikhwah, itulah dia. Allahu a'lam bissawab. Wa anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bai'i tsamarati hatta yabdu salahuha. Beliau melarang menjual buahan hingga jelas matangnya, hingga jelas baiknya. Artinya hingga jelas buahnya, hingga jelas hasilnya lah. Nampak hasilnya di yang sedang yang nampak hasil buahnya itu yang masih ada di pohon. Wa anin nakhli hatta yazhuwa, dan juga beliau melarang menjual kurma hingga dia matang. Qila wa ma yazhu, ditanyakan apa yang dikatakan yazhu ya Rasulullah, yaitu matang. Qala yahmaru au yasfaru, di saat kurmanya sudah mulai memerah atau sudah mulai menguning. Itu ikhwah. Ya, ini kan ciri-ciri matang, ya, ciri-ciri matang. Seperti misalnya mangga, ciri-ciri mangga matang menguning, ciri-ciri rambutan matang merah, ciri-ciri pepaya matang menguning. Nah, demikian ikhwah. Ciri-ciri apa yang merah apa ya? Manggis. Manggis merah itu belum matang, menghitam dia kan. Apa yang buahan itu kalau matangnya merah? Hah? Buah naga. Itu kecil dah merah ya. Antum jangan menyesatkan. Buah naga kecil masih belum matang juga merah kan, udah dari kecil. Apalah? Buah ceri. Kalau apel? Apel ya. Apel dari kecil dah merah. Pokoknya gitulah pokoknya. Antum terserahlah mau carilah pokoknya. Pokoknya kalau tanda-tanda matangnya apa gitu. Ada juga kan buahan tanda matangnya hijau. Ya kan? Tanda matangnya hijau. Ada yang tanda matangnya coklat seperti buah kelengkeng misalnya. Demikian, nampak. Ada yang mulai dari pentil sama warnanya. Ah, ini nggak bisa jual dengan sama warnanya. Tapi kan orang tahu sebesar mana dia matang. Seperti mangga. Mangga itu kan ada hijau, ada yang mangga hijau terus. Tapi orang tahu apa di mana matangnya. Tantum di mana matangnya? Cirinya apa? Bintik-bintik. Mulai banyak bintik-bintik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, pisang misal gitu juga, pisang. Ada yang memang dari mulai dia kecil muncul apa namanya? Pisang kecilnya sampai dia besar hijau semua. Seperti pisang Ambon itu kan hijau. Walau juga ada pisang Ambon yang kuning. Demikian ikhwah. Ada nggak pisang yang merah? Pisang mas? Hah? Pisang merah. Oh ya, pisang merah katanya, betul juga, pisang merah. Pisang merah. Nah, itu ikhwah. Jadi itulah dia intinya. Terkait sekarang bukan masalah merah atau kuning. Kalau berarti kalau nggak merah atau kuning nggak bisa jual, nggak begitu. Artinya ciri kematangannya, ya, ciri matangnya buah tersebut. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa anhu, masih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thamar hatta tazha. Nabi SAW melarang menjual buahan sampai dia matang. Faqila wa ma tuzha. Ditanyakan apa ciri matangnya? Qala hatta tahmarra. Beliau mengatakan yaitu hingga dia memerah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aita idza mana Allahu thamar bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi." Bagaimana pendapatmu apabila ternyata Allah Subhanahu wa taala menghalangi atau tidak jadi Allah menunda atau menghalangi hasilnya. Kan bisa saja ikhwah. Ya. Bisa saja. Artinya nggak jadi, mungkin dikena angin. Misalnya begini ikhwah. Rambutan misalnya udah memerah. Ketika rambutan merah kemudian jatuh gimana? Merah itu masih bisa kan? Ada angin sehingga berguguran rambutannya. Masih bisa dipakai? Rambutan dia sudah merah tapi masih bisa ikhwah kan? Baik. Tapi kan bisa saja misalnya rusaknya karena apa? Terbakar misalnya, terbakar pohonnya.
Otomatis rambutan yang terbakar ini kan sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah ini gimana? Padahal si pembeli sudah membeli si rambutan dalam keadaan sudah memerah, tapi ternyata qadarullah masyaallah terbakar. Itu gimana jadinya ikhwah? Inilah yang dikatakan Rasulullah, bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Atas dasar apa salah seorang kalian mengambil harta saudaranya? Artinya apa ikhwah? Pulangkan duitnya. Pulangkan duitnya. Demikian. Nanti ada penjelasannya. Karena bagaimanapun seorang mengambil harga, mengambil uang dikarenakan saudaranya ini akan mengambil buahnya. Ini buahnya nggak bisa dipakai karena terbakar misalnya. Lantas apa dasar dia mengambil uang saudaranya? Nah, demikian. Masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW naha an bai'in nakhl hatta yazhuwa. Nabi SAW melarang menjual kurma sehingga dia matang, wa anil bai'il habba hatta yashadda, dan dilarang juga menjual habba. Habba itu biji-bijian hatta ishtadda. Ishtadda itu matang, ya. Ishtadda ini ikhwah biasanya mengeras. Jadi dia sudah matang. Jagung kan mengeras. Kalau dia lembek kan belum matang. Karena ikhwah kalau biji-bijian ini maksudnya sampai tua. Sampai tua. Jadi apa ciri tuanya? Ishtadda tadi itu. Ya. Misalnya apa biji-bijian misalnya? Jagung, padi, kuaci. Kuaci juga. Zaman Rasulullah nggak ada omongan kuaci. Kuaci biji apa itu? Matahari. Oke, ya buah matahari. Istadal itu ya, buah matahari. Kalau dulu kan apa ya? Kacang hijau. Enggak, kuaci dari semangka kan? Kacang hijau. Oke, kacang hijau. Kacang bulu? Nggak masuk kacang bulu. Kalau kacang ini kacang tanah masuk kan? Nah, itu semua biji-bijian. Ya, biji-bijian. Dimana biji-bijian ini kalau kalau disemai maka muncullah tanaman yang baru. Hatta istadda itu artinya sampai dia matang. Itu dia istadda. Yang arti asalnya istadda itu mengeras. Berarti kan sudah sudah padat. Taib. Wa an bai'il 'inab hatta yaswadda, dan melarang jual anggur sampai anggurnya berwarna hitam. Terus kalau anggurnya warna merah-merah gimana? Kalau anggurnya warna kuning, tuh lihat anggur warna kuning, ya kan? Ada anggur warna kuning. Demikian, bahkan tak berbiji dia. Setahu saya anggur tuh ada yang warna hijau, ada yang warna hitam, ada yang warna merah, dan ada warna kuning. Dan lain-lain enaknya. Ada yang kecil-kecil, ada yang bulat-bulat, ada yang macam-macam jari begini. Ini yang anggur model sekarang. Mungkin kawin silang dengan asam sunti mungkin ya. Macam belimbing dia. Macam belimbing Aceh itu dia. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia, ya. Jadi adapun kalimat hitam di sini, menghitam, itu hanya isyarat dia sudah matang. Itu ikhwah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallam la tabta'u thamar hatta yabud wa salahuha. Janganlah kalian menjual buahan sampai jelas hasilnya, sampai baik buahnya atau hasilnya, sampai matangnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata naha Rasulullah anil bai'i thamar hatta yat'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buahan hatta yat'am, hingga bisa dimakan. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. 1, la yajuzu bai'us thamar 'alal asjar, tidak boleh jual buahan yang masih di pohon, hatta yabudu wa salahuha, hingga jelas baiknya, hingga jelas matangnya. Li'annahu la yu'man min halakiha biwurudil ahad, karena kalau tidak seperti itu tidak aman dari
dari rusaknya pohon tersebut dikarenakan adanya penyakit. Disighariha wa dha'fiha, dikarenakan dia masih kecil atau masih lemah. Jadi umumnya ikhwah di sini penulis menyebutkan kalau dia masih pentil itu kan masih rapuh tangkainya. Mungkin hanya dengan angin dia bisa copot, gugur dari tangkainya. Demikian. Kalau dia sudah matang itu otomatis akan lebih lebih kuat, tangkainya itu nempel di pohon. Itu dia, lebih kuat. Makanya ikhwah, jambu air, lihat jambu air. Itu kan nanti pentil-pentilnya yang kecil-kecil begini. Itu kan kalau kita lihat walaupun dia rimbun kan banyak yang gugur kan. Biasanya gugur tuh antum jadikan apa waktu kecil dulu? Tulup. Peluru apa? Demikian ikhwah. Yang lain nggak, masa kecil nggak seneng. Masih game mainnya, udah nggak main gitu loh, nggak main. Demikian ikhwah. Itu kan kalau kita lihat pentil-pentil yang ada di pohon itu kan berguguran itu ikhwah. Ya, berguguran. Jadi kalau kita lihat, wah ini banyak buahnya ini. Dia kan bunganya ketika dia merekah kan banyak tuh bunganya. Berjatuhan putih-putih sarinya kan. Wah ini banyak nih. Itu belum tentu jadi. Nah, dalam kondisi seperti itu kalau kita beli itu sangat riskan. Kenapa? Bisa iya, bisa jadi, bisa tidak. Kecuali kalau antum mau beli memang pentilnya itu aja. Nggak tahu lah gunakan hiasan apa gitu, kita nggak tahu lah kan. Demikian. Kalau memang itu niatnya, tapi kalau niatnya jambunya, ikhwah, maka nggak dibolehkan. Karena dalam kondisi seperti itu masih riskan dia gugur. Rambutan juga begitu. Bisa saja di awalnya kita lihat banyak, masya Allah. Calon rambutan itu banyak kecil-kecil begitu kan, masih hijau-hijau banyak. Itu masih riskan. Demikian, masih mudah untuk gugur. Itulah makanya Rasulullah SAW melarang membeli buahan dalam kondisi seperti itu. Hatta ya berdua solahuha, sampai jelas matang buahnya. Wa idza talaffat la yabqa lil mushtari bimuqabalati ma dafa'a min thaman syai'. Apabila jika ternyata gugurlah buahan tersebut, rusaklah buahan tersebut, tentu si pembeli tidak dapat apa-apa, padahal dia sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya. Itu ikhwah. Wa hadza ma asyara ilaihi Rasulullah sallallahu fi hadis Anas. Inilah yang diisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas. Ara'aita idza mana Allahu thamarata bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Bagaimana pendapat kalian seandainya Allah yang menggagalkan panennya, lantas atas dasar apa kalian mengambil uang saudaranya? Itu dia. Jadi ikhwah, inilah misalnya buahnya. Ternyata saya beli karena kan ada buah. Udah. Ini nanti saya ambil buahnya. Ternyata udah saya kasih duitnya, buahnya berguguran, nggak bisa dipakai. Terus apa untuk saya? Padahal saya sudah mengeluarkan duit. Itulah makanya Rasulullah katakan, terus kalau kalian ambil duit saudara kalian atas dasar apa? Atas dasar pertukaran dengan apa? Begitu ikhwah. Sepertinya di sini Rasulullah mengisyaratkan bahwasanya kalau ada seorang membeli buah-buahan yang sudah sudah matang, ya, sudah dibolehkan, kemudian dia sudah bayar harganya. Jika ternyata terjadi musibah banjir misalnya, jangankan buahnya, pohonnya pun hilang, terus gimana uang yang sudah dia bayar? Dipulangkan, ya, itu dipulangkan. Terus kalau antum beli gerobak lunas, antum bawa gerobaknya, masih di jalan, disikat dump truck dari belakang, penyetlah gerobaknya, gimana? Minta balik duitnya?
Sudah pindah dia dari tempat si penjual seperti yang kemarin kita bahas. Itu sudah resiko. Ya udahlah kalau begitu. Kalau ini kan belum. Kalau ini sama sekali si pembeli belum mengambil hasilnya. Allahu a'lam. Kemudian nahal ba'i an dzalika li alla yakuna akhidan malal mushtari illa bi muqabalati syai' yuslimu lahu. Larangan si penjual mengambil uang ini, ya, agar dia tidak mengambil harta si pembeli kecuali jika ada yang bisa dia tukarkan sebagai penukarnya. Saya beli HP, ya, saya kasih duit saya sebagai tukaran duit saya apa? HP-nya. Nah, itu dia. Jadi kalau si pembeli sudah memberikan duitnya, maka si pembeli ini apa ini? Dia ambil apa? Kalau ini jual buah-buahan, berarti dia ambil buah-buahan. Nah, sekarang buah-buahannya sudah rusak karena dimakan api atau kita nggak tahu dikarenakan apa, atau banjir sehingga hanyut semua. Terus Anda sudah mengambil duit uang si pembeli, terus si pembeli dapat apa? Nah, demikian. Si pembeli dapat apa? Makanya tidak dibolehkan. Wa naha al-mushtari min ajlil mukhatarati wal ta'ziri bimalihi. Dan si pembeli juga dilarang, ya, dikarenakan apa? Kenapa si pembeli dilarang untuk membeli buah-buahan yang masih pentil, yang belum jelas hasilnya? Karena apa? Dilarangnya, syariat melarang si pembeli agar dia itu tidak membuang uangnya tanpa ada nilai. Sampai seperti itu, ikhwah. Uang kita kan gitu. Kalau enaknya kan kalau uangku kok, terserah aku mau untung mau rugi. Ternyata tidak demikian. Islam itu diturunkan agar manusia itu bisa memanfaatkan uangnya dengan sebaik-baiknya agar dia terhindar dari yang namanya kerugian. Makanya kalau syarat-syarat sahnya sebuah jual beli seperti adanya larangan riba, adanya larangan gharar, itu semua aturan, ikhwah, untuk menjaga harta kaum muslimin. Jangan sampai, Bu, diamankan anaknya, Bu. Jangan sampai ada yang dirugikan, ya. Jangan sampai ada yang dirugikan. Tidak si pembeli dirugikan, juga tidak si penjual dirugikan. Demikian, ikhwah. Kemudian nomor 2, qaulu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, perkataan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kana an-nas fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatabaya'una thamar. Orang-orang pada zaman Nabi SAW jual beli buah. Fa idza jaddan nasu wa hadara taqadihim. Apabila terjadi sesuatu, artinya terjadi pertengkaran, maka mereka akan hadir untuk minta diselesaikan. Qala al-mubta', si penjual mengatakan, qala al-mubta', si pembeli mengatakan, ya Rasulullah, buahannya itu sudah rusak, dia kena penyakit, yahtajuna biha, mereka berdalilkan dengan itu. Artinya kan si pembeli tadi itu, si pembeli datang ke Rasulullah, tolong selesaikan masalah kami. Aku beli buahan dia, kemudian belum sempat aku sudah bayar, belum sempat aku panen, ternyata buahnya rusak. Demikian, ini gimana? Jadi mereka datang ke Rasulullah SAW untuk menyelesaikan permasalahan. Faqala Rasulullah, lamma kathurat indahul khusumah fi dzalik. Ketika semakin banyak pertengkaran gara-gara seperti itu, gara-gara hal ini, maka beliau mengatakan, fa amma la fala tabta'u hatta yabdu wa salahu tsamar. Maka janganlah kalian menjual buahan sampai jelas buahnya, hasilnya. Kal musyawwarati yushiru biha likathatil khusumah. Ini seperti hasil musyawarah yang beliau isyaratkan karena saking banyaknya
pertengkaran gara-gara masalah ini. Berarti karena terjadi banyak pertengkaran masalah ini, maka beliau ingin menetapkan satu peraturan agar pertengkaran itu ya tidak terjadi di masa depan. Demikian ikhwah, ya. Yadullu ala sababin nahi la yusrifun nahi illa litanzih. Ini menunjukkan sebab larangan. Dan hanya saja larangan itu sampai pada tingkat tanzih. Wallahu alam. Tanzih di sini ikhwah makruh. Ya. Tidak sampai haram. Allahu alam. Berkata Baghawi, wa yabdu salahu fi rotab. Adapun matangnya untuk korma rutab, ayyusiru busron, ketika dia sudah menjadi busron. Apa itu busron? Ayyara fin nuqtatil hamra was sauda, ketika terlihat bintik-bintik merah dan hitam di kurma tersebut. Wa fil khukh wal kumithra. Khukh ini ikhwah buah pir, tahu lihat buat pir, buat persi. Tahu beda pir dengan persi? Pir itu bukan persi. Hah? Buah, iya, buat persi itu merah dia segini. Biasanya ada macam belahnya gitu. Di dalamnya itu seperti, bukan, bijinya biji segini bijinya. Dia hanya segini-segini ini. Dia tadinya merah, kalau udah matang dia hitam. Apa namanya di sini? Persi ya. Kalau buah pir, yaitu yang kuning yang biasa dijual. Coba. Alah udahlah ya. Carilah sendiri. Apa namanya? Dia bulatnya segini, biasanya ada belahnya dia, dikit, ada belahnya dikit. Kemudian bijinya itu lepes segini. Mirip-mirip buah badam ya, buah badam. Badam itu apa? Almond, kacang almond. Mirip-mirip kacang almond apanya? Bijinya. Jadi kalau dipecahkan bijinya itu seperti kacang almond. Kacang almond apa ya? Gimana tahu nggak? Apa itu kacang almond? Ya udahlah. Yang jelas bukan kacang Bogor. Taib, itu khukh. Ya khukh. Wa kumithra. Kumithra ini buah pir yang banyak lah. Kalau buah pir sudah familiar, yang kuning. Kemudian wa mishmish. Mishmish itu buah apa? Kismis, anggur. Mishmish, anggur kering, macam anggur dia. Wa tufah. Tufah itu apel. Kalau khukh, kumithra, mishmish dan tufah, ayyutiba bihaitsu yustata'u akluh. Dia dikatakan matang jika memang sudah bisa dimakan. Itu dia. Ya. Kalau saya pernah lihat di dekat Mahat kita dulu di Pakistan, itu cukup luas kebun apel. Itu kalau pas lagi matang, apelnya merah, itu bukan hanya apel yang merah, batangnya pun memerah. Itu dia. Kalau pas waktunya, dia musim dingin, panen apelnya. Demikian ikhwah. Jadi dikatakan matang kalau dia sudah bisa dimakan. Wa fi batikh, adapun semangka, bi ayyura fihi atharut nadji, yaitu jika terlihat ciri-ciri matang. Apa ciri-ciri matang semangka ini? Antum cari sendiri aja lah. Tanya ke tukang semangka, nih pulang di sini pergi tukang semangka tuh. Wa fil kithai wal bajinjan, adapun kalau dia kitha ini timun itu bisa kitha, bisa juga khiyar. Wal bajinjan dan terong, bi ayyutanaha bihaitsu yujtana fil ghalib, yaitu dia
yutanaha haitu yujtana. Artinya mudah untuk dipetik. Itu dia, mudah untuk dipetik. Fa idza ba'at thamar haitin bada salahu fi ba'dihi jaza bai'ul kulli mutlaqan idza tafaqal jins. Apabila si pemilik kebun menjual buah-buahan yang ada di kebunnya yang sudah terlihat sebahagian buahnya matang, ya, maka boleh dijual semuanya. Jadi ikhwah, di sini masalahnya kan sepertinya kan kalau kita jual sampai tidak boleh menjual buahan sampai matang, berarti kan yang matang-matang aja. Kan banyak juga kan nggak serentak matangnya. Terus gimana jadinya itu? Ya biasanya orang beli sepohon misalnya, rambutan sepohon. Bagaimanapun di antara yang buahan yang matang itu pasti ada yang belum matang. Terus itu bagaimana ikhwah? Maka di sini disebutkan kata Imam Baghawi, apabila si pemilik kebun menjual buah-buahan hasil kebunnya yang masih di pohon sudah terlihat sebahagiannya matang, maka dia boleh menjualnya secara keseluruhan dengan syarat satu jenis. Artinya rambutan, ya rambutan saja. Mungkin sudah 2/3 matang, 1/3 lagi belum matang misalnya, maka boleh dijual sekali keseluruhan dengan catatan yang matang dengan yang belum matang itu sama-sama rambutan. Demikian. Bukan yang rambutannya matang dijual semua, ternyata yang belum matang apa? Durian. Itu nggak bisa. Karena durian beda jenis dengan rambutan. Paham ya ikhwah ya? Ya kadang-kadang kan kita di kebun itu senang, kita itu kan kalau bisa ada semua pohon-pohon apa aja ada gitu kan. Biasanya lahannya lahan kecil biasanya. Tanya durian ada walaupun 1 batang. Rambutan ada walaupun 1 batang. Mangga ada, manggis, belinjo, semua ada. Gitu Pak Irsan kan? Ada demikian. Pokoknya semua ada. Taib. Dia jual rambutan. Rambutan sudah matang, yang lain belum matang. Ya rambutannya saja. Kalau ada sebagian yang belum matang, yang rambutannya saja. Adapun belinjonya, adapun buah sukunnya juga, mangganya karena dia beda jenis, maka itu belum boleh dijual kecuali setelah itu sudah nampak matangnya. Kemudian ikhwah, wa qala al-Baghawi fa amma idza ba'a wa syartul qati' alaihi yasihhu bi ittifaqil fuqaha. Adapun dia jual dengan syarat sekaligus memetiknya, maka sah dengan sepakat ulama. Ya. Jadi kita beli, ini berapa nih Pak? Kita beli rambutan nih, berapa ini? Misalnya 1 pohon 600.000. Boleh. Tapi boleh nggak? Nanti saya ambil sudah diikat-ikat. Wah, gitu kan. Sudah diikat-ikat. Sudah bisa diikat-ikat. Boleh. Kan tinggal wani piro kalau begitu. Demikian ikhwah. Beli apa lagi misalnya? Beli duku misalnya. Berapa ini? Sekian. Oke. Tapi nanti saya belinya ketika saya beli sudah di dalam keranjang ya, misalnya begitu. Sudah diputih, sudah dipetik, sudah dipanen, sudah masuk dalam keranjang, nggak ada masalah. Yang penting ketika membelinya itu sudah nampak matangnya. Adapun ada persyaratan dipetikkan, dibungkuskan, dikeranjangkan, diikat-ikatkan, maka itu nggak ada masalah. Kalau dia beli pisang misalnya pisang raja, demikian. Berapa ini Pak pisang raja? Mungkin satu tandan gitu ya, tandan. Boleh sekian. Tapi saya punya syarat. Apa itu? Saya belinya sudah jadi pisang goreng, gimana? Hah? Ya terserah dia. Penting ini udah matang kan? Oke. Tapi saya nanti ngambilnya udah jadi pisang goreng. Berapa? Boleh nggak kira-kira? Boleh, nggak ada masalah. Ya tinggal lah, ya diperhitungkanlah berapa minyaknya, begitu kan? Jadi dibolehkan. Kemudian ikhwah, selanjutnya, qultu, aku katakan, la yakhfa ma fid da'wal dittifaq minal muzafahah.
Aku katakan bahwasanya tidak diragukan lagi adanya pernyataan bahwasanya sudah sepakat para ulama minal muzafahah. Ini muzafahah itu sesuatu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Waqad naqala Hafiz fi Fathul Bari, karena Hafiz Fathul Bari menyatakan bahwasanya al-qaulu bil butlanil mutlaq an Abi Laila wa Tsauri, yaitu pernyataan mutlak batil, nggak boleh. Ini berdasarkan Ibnu Abi Laila dan Al-Tsauri. Jadi bagi mereka tidak boleh, artinya ya beli buah aja, adapun harus sampai dipetik itu ada khilafiyah. Demikian ikhwan, Allahu alam. Karena kalau dikatakan ittifaq, sepakat, berarti tidak boleh ada satupun ulama yang tidak setuju pada saat itu. Itu dia. Makanya ikhwah, kalau dikatakan misalnya kesepakatan para ulama, kalau sudah dahulu para ulama sepakat, maka tidak boleh ada yang menghancurkan ataupun menggugat sepakat ini ulama yang setelahnya. Demikian ikhwah. Ya, seperti misalnya kesepakatan para ulama tentang haramnya musik. Itu kesepakatan. Hanya saja belakangan baru ada para ulama yang menyatakan ada yang membolehkan. Itu dia. Nah, kesepakatan ke pendapat ini itu tidak bisa diterima setelah terjadi kesepakatan para ulama yang terdahulu. Kemudian berkata Imam Syaukani yang berkata, wa alam anna zahirul ahaditsul bab wa ghairuha, ketahuilah bahwasanya zahir hadis dalam bab ini dan yang lain-lainnya al-man'u min bai'i thamar qabla shalah, yaitu larangan menjual buahan sebelum matang. Wa anna wuqu'ahu fi tilkal halah batilun, dan jika itu terjadi maka jual belinya batil. Batil itu enggak sah. Kama huwa muqtadun nahi, berdasarkan prinsip daripada sebuah larangan. Wa man idda'a anal mujarrad syar'il qat'i yusahhihul bai' qabla shalah fahuwa muhtajun ila dalil. Adapun yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya syaratnya dipetik maka dibolehkan, maka walaupun sebelum matang maka itu perlu dalil. Gini ikhwah. Jadi sebagian mengatakan bahwasanya dasar hadis kan bahwasanya tidak boleh jual kalau buahannya belum matang, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan tidak apa-apa asalkan persyaratannya dipetik. Itu dia. Tidak apa-apa asal persyaratan dipetik. Jadi misalnya rambutan tadi ini masih hijau rambutannya. Oh, boleh saya jual, boleh. Tapi syaratnya dipetik ya. Nah, jadi begitu. Jadi sehingga membolehkan menjual buahan yang belum matang asalkan syaratnya dipetik. Jadi seandainya, kalaupun seandainya nanti rusak ya pokoknya dipetik. Itu dia. Jadi peti inilah yang menjadi pemboleh dijualnya buahan yang belum matang. Ngerti ikhwah? Paham ya? Loh. Paham ya? Baik. Ini kan rancu ikhwah. Apa hubungan peti dengan bolehnya? Padahal kan kita kalau membeli buahan, kan kita bukan masalah petiknya sekarang. Untuk apa dipetik kalau rusak buahnya? Ya kan? Intinya kan sebenarnya buahnya bagus, bisa kita panen. Kalau seandainya dia dilarang dijual kalau belum matang, tapi boleh asalkan syaratnya dipetik. Asalkan syaratnya si penjual memetikkan buahnya. Nah, baru boleh walaupun dia belum matang. Ini sama sekali ikhwah tidak menyentuh daripada maslahat jual belinya. Untuk apa juga dia petik kalau seandainya buahnya tidak matang. Demikian ikhwan. Inilah yang dibantah oleh Imam Asy-Syaukani. Ya. Kata beliau bahwasanya kalau seandainya mereka mengatakan yang hadis yang tadinya tidak boleh menjual buahan yang belum matang kecuali kalau ada syarat dipetik, maka ini perlu yang namanya dalil yang baru. Lima arafta min anna ahl qaul al-awwal yaquluna li butlani mutlaq. Karena sebagaimana yang kau ketahui bahwasanya pendapat yang pertama,
menyatakan bahwasanya mutlak batil walaupun ada syarat petik atau enggak petik. Waqad awwala mujawizun ala syartil qat'i fi jawazi ala ilalil mustanbatah faja'aluha muqayyadatun bin nahi. Dan para pemboleh-pembolehnya, orang-orang para ulama mengatakan boleh menjual buahan yang belum matang dengan syarat dipetikkan. Mereka berdasarkan sebuah sebab hukum yang mustambatah, yang sama sekali tidak ada dalilnya, dan mereka kaitkan dengan larangan tersebut, sehingga larangan itu kalau nggak dipetik, tapi kalau dipetikkan maka dibolehkan. Gitu ikhwah. Ini kan sebuah kesimpulan yang rancu jadinya. Kemudian wadzalika mimma la yufidu min lam yasmah bi mufaraqatin nusus li mujarradil khiyalat al-aridatun wa shibhu wahiyatun tanharu bi aisari tashkik. Ini satu hal yang enggak penting ya, dan man lam yasmah bi mufaraqatin nusus, yang dimana tidak bisa dia, karena dia jelas ini tidak ada faedahnya bagi orang-orang yang melihat perbedaannya dengan nas-nas yang sudah ada, hanya berdasarkan hayalan-hayalan, dan itu sama sekali mudah hanya berdasarkan tashkik, artinya ragu, keraguan. Fal haqqu ma qalahu al-awwalun min adami jawazil mutlaqan. Yang benar bahwasanya yang dikatakan oleh para ulama sebelumnya yaitu tidak boleh mutlak. Artinya tak boleh jual buah-buahan sebelum matang. Mutlak, mau syarat petik, mau nggak petik, mau tebang nggak tebang, maka nggak dibolehkan. Kalau yang tadi gimana? Syaratnya jadi pisang goreng. Kalau matang boleh, kalau belum matang, ini masih hijau nih, masih hijau, pisang raja, masih kecil-kecil begini. Wah, bolehlah saya beli ini. Syaratnya apa? Nanti saya beli sudah jadi pisang goreng. Kalau bisa dengan pulitnya samping, dengan pulut sekalian. Gimana? Tetap nggak boleh. Dia harus dengan matang. Kalau sudah matang, boleh. Iya, boleh. Mau dia beli sudah jadi pisang goreng, tambah pulut, tambah kopi, terserah. Ya, demikian ikhwah. Itulah dia. Panjang kali pembahasannya, intinya sedikit aja kan. Tidak boleh jual buah-buahan yang nggak matang. Udah gitu aja, selesai ceritanya. Demikian ikhwah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Ya. Buah kuini kenapa? Oh, ini gimana? Beli kuini. Kuini itu kan bisa diperam, mungkin maksudnya diperam. Ikhwah, yang buah-buahan itu dia bisa diperam kalau dia sudah tua. Kalau sudah tua, baru dia bisa diperam. Kalau dia belum tua, antum peram pun gak tua-tua dia. Termasuk kuini, ya. Apalagi yang bisa diperamnya? Mangga juga. Pepaya, mangga, semangka, alpokat. Demikian, alpokat. Pisang, iya. Itu kan kalau sudah tua. Coba nanti begitu dia keluar dari jantungnya, antum ambil. Peram lah itu coba. Jadi dia juga ada waktunya. Ada waktunya kapan bisa diperam. Dan itu sudah matang. Tinggal menunggu tuanya. Demikian, Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Tadi maksud untuk ilatnya atau alasannya tadi kan tidak bisa dimanfaatkan, bukan sekedar matang. Maka ketika dia belum matang tapi kita bisa memanfaatkannya juga boleh. Sebenarnya begini ikhwah. Kita membeli buahan itu tujuannya apa sekarang? Dan tentu harganya beda kan? Akan berbeda harganya. Antum beli jagung yang sudah matang dengan beli jagung yang memang tujuannya ambil tungkulnya itu aja. Tungkul namanya kan? Apa namanya? Batang dalamnya apa namanya? Tungkul kan? Iya.
Tungkul lah, tungkul. Saya kalau tungkul itu teringat benang gelasan itu yang main layangan tungkul. Tungkul lah namanya. Ya memang tujuannya tungkul, akan berbeda nilainya. Jadi kalau masalah manfaat misalnya, saya beli jagung, saya dilihat jagung sudah mulai tumbuh tuh, sudah mulai tumbuh. Demikian, walaupun belum ada jagungnya, tapi udah besar tuh, udah. Kemudian saya beli, boleh nggak sebenarnya? Hah? Tapi belum matang, masih lembek begitu, atau belum keluar jagungnya, udah adalah bulu-bulunya sedikit gitu. Gimana? Boleh nggak? Kalau dimanfaatkan bisa nggak? Pohon jagung itu ikhwah, nggak ada buahnya juga bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Hah? Makan ternak. Itu dia. Kalau di Jawa segini 10.000 gini. Ya, kalau dimanfaatkan bisa aja dimanfaatkan. Demikian ya, bisa aja dimanfaatkan. Makanya yang dikatakan di sini bisa dimanfaatkan atau tidak, yaitu sesuatu yang sebenarnya kita itu membelinya dalam keadaan yang bagaimana. Tentunya target kita adalah matangnya. Demikian ikhwah. Seandainya dia beli pentil rambutan itu, memang tujuannya memang itu, memang untuk mau diputih dalam keadaan pentil, mungkin untuk apa namanya, mungkin untuk herbal gitu, kita nggak tahu kan, obat tradisional, ya boleh juga, nggak ada masalah. Karena memang tujuannya mengambil pentilnya itu aja, pentil namanya kan. Agak nggak enak saya ngucapkan pentil-pentil nih. Apa namanya ikhwah yang masih kecil itu? Bahasa bagusnya lah apa? Pentil. Udah sepakat itu bahasa kamus. Sebab ini bakal muncul lagi. Nah itu Allahu a'lam bishawab. Bentar masuk. Transaksi dengan bank ABC konvensional apakah termasuk makan riba walaupun hanya untuk transaksi dagang atau gaji? Ikhwah rahimallahu iyyakum, ulama memberikan fatwa bahwasanya berupaya untuk menghindari bank-bank konvensional. Itu dia. Berupaya. Walaupun bank-bank yang syar'i juga masih ada bau-bau ribanya, tapi lebih sedikit. Artinya berupaya. Kalau sekedar untuk transfer segala macam, ya sudahlah, memang kalau memang nggak memungkinkan, tapi tetaplah berupaya untuk menjauhi yang konvensional. Demikian. Ya kalau yang sekarang yang syar'i masih ada juga ikhwah cicilan beli apa namanya, beli emas ya kan? Boleh nggak beli emas cicil? Nggak boleh. Terus nanti ada hadiah-hadiah, itu dia. Dengan dia memasukkan uang 100 juta, nanti dia akan diundi, akan dapat hadiah, gitu-gitu. Ya, ini kan juga nggak dibolehkan. Jadi berupayalah untuk apa namanya, untuk menghindar dari bank konvensional dan jauhkan yang namanya riba-ribanya. Janganlah gunakan ribanya. Kalaupun ada ribanya, antum ambil ribanya, tapi jangan gunakan untuk antum. Antum gunakan untuk apa saja. Yang jelas bukan untuk antum. Apakah untuk jalan, untuk apa, untuk silahkan, untuk apa saja. Untuk kebutuhan fasilitas umum, Allahu a'lam. Bagaimana dengan jual beli alpukat yang belum matang karena bisa masak sendiri beberapa hari? Ikhwah, umumnya orang jual alpukat itu memang bukan dalam keadaan sudah matang dalam lembek. Ya antum bayangkan masuk keranjang apa nggak benyok semua? Ya, itu sebenarnya sudah matang. Alpukat yang dijual itu sudah matang. Hanya dia perlu beberapa hari untuk menjadi lembek. Kalau seandainya dia jual dalam keadaan lembek semua, itu sampai ke konsumen sudah busuk. Itu ikhwah, itu taktik dagang mereka. Jadi dipanenlah dalam keadaan masih keras, tapi sudah matang, itu sebenarnya sudah matang, tinggal nunggu beberapa hari masak, udah matang walaupun belum masak. Itu dia, jadi boleh, nggak ada masalah. Makanya kan kalau ada yang alpukat yang dipanen, kalau nggak matang-matang gitu,
apa namanya, nggak lembek-lembek, ya ada kan? Kalaupun ada lembek, udah menghitam dia. Berarti memang ketika dipanen belum matang. Bolehkah ketika sholat Jumat al-khatib sudah di atas mimbar, kemudian kita ketemu saudara sesama muslim yang baru masuk untuk salaman dan tersenyum? Kemudian kalau nggak boleh, bagaimana sikap kita jika ada yang mengajak salaman? Apakah tetap kita salam atau cuekin? Allahu a'lam bishawab. Kalau dia sekedar salam nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dia kata assalamualaikum, jangan jawab. Kalau dia kata assalamualaikum, jangan jawab. Tapi kalau sekedar salaman, senyum, boleh. Demikian. Ustadz kan mengalihkan, ya mengalihkan, tapi tidak apa-apa sedikit. Permasalahannya lebih banyak mana teralihkan? Antum senyum atau antum tidur? Ngaku. Kalau itu nggak boleh, antum tidur nggak boleh. Demikian. Ya kan memang enak sekali tuh ikhwah. Apalagi kalau khatibnya lembut, innal hamdalillah. Wih, kita baru mandi, masjidnya dingin, masya Allah kita khusyuk, masya Allah. Begitu. Kadang-kadang komatnya pun nggak terdengar ikhwah. Pak komat. Oh, cepat kali khutbahnya dia bilang. Itu ya. Jadi kalau setelah salam tidak apa-apa, tapi tidak tidak ada suara, ya, karena Rasulullah pernah mengatakan idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad lagautah. Kalau kamu katakan diam sementara imam sedang berkhutbah, kamu telah berbuat sia-sia. Makanya ikhwah, saya kalau pasti ada jadwal, kalau di Masjid Abu Bakar saya duduk di belakang tuh. Anak-anak kan ngomong, saya nggak katakan diam, tengok aja. Gitu. Gua bilang Gak boleh bersuara, kita gak boleh, mentengok aja lah. Diam dia. Adapun antara khotib dengan dengan jamaahnya boleh. Antara khotib dengan jamaahnya boleh. Jadi ketika seorang sahabat masuk masjid langsung dia duduk, Rasulullah nanya, "Shalat rakaatain, sudahkah kamu salat 2 rakaat?" "Belum ya Rasulullah." Lantas Rasulullah katakan, "Salat 2 rakaat." Jadi boleh. Ya. Interaksi antara jamaah dengan khotibnya, tapi jangan berlebihan juga, ya. Ayo siapa tahu rukun Islam, nggak begitu juga, ya. Jadi sekedar hal yang perlu. Allahu a'lam. Ada yang mau langsung? Apakah benar WA bihamdihi itu dalilnya dhaif? Apa WA bihamdihi? Nggak ngerti saya WA bihamdihi. Boleh nggak perempuan jualan sosial media dengan menampakkan dirinya? Barakallahu fiik. Ikhwah, wanita itu tempatnya selalu di rumah. Dia semakin tertutup semakin baik. Ikhwah, jangankan jualan di media sosial, mereka itu ikhwah sholat di gudangnya, di gudang ini, tapi gudang tempat-tempat harta-harta yang berharga, bukan gudang tempat tikus, itu bukan. Gudang tempat harta yang berharga kan tersembunyi. Itu lebih baik ketimbang dia sholat di kamarnya. Sholat di kamarnya lebih baik ketimbang dia sholat di ruang tamunya. Sholat di ruang tamunya lebih bagus ketimbang dia sholat di masjid kompleknya. Sholat di masjid kompleknya lebih bagus ketimbang dia sholat di masjid jami'nya. Begitu ikhwah, itu sholat. Itu sholat loh. Kita tahu sholat itu bagaimana, ya kan? Bagaimana dengan jualan? Ibu-ibu silakan seteling 3 apa? Etalase 3. Tengok di etalase 3 gitu kan. Ya, ada lagi ini kita kasih ya, dicekot. Gitu kan. Ada nih. Ya, ikhwah, ya tentunya seorang wanita tidak seperti itu. Ya. Dia tertutup. Ustadz, gimana kalau pakai cadar dia? Pakai cadar, ikhwah. Ikhwah, tetap ada yang terfitnah.
Makanya Rasulullah katakan, al-mar'atu idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita itu kalau dia keluar rumah, istashrafa syaitan. Syaitan akan gunakan dia sebagai jebakan. Demikian ikhwah. Kan nggak disebutkan di situ apa namanya pakai jilbab apa jilbab. Ya, kalau ada akhwat keluar rumah dia pakai jilbab masih gadis, ketemu dengan yang ikhwan-ikhwan kita jomblo, siapakah dia? Senang dengar kelebatan jilbabnya, sak. Lain aja. Ini suara salafi ini. Demikian bisa seperti itu. Kenapa? Pangsa pasarnya beda. Makanya kan mak-mak ini anak-anak gadis ini ketika ketemu dengan antum misalnya nampak ini cingkrang, jenggot. Wah, ini ikhwan ini udah ngaji nih. Pasti tutup begini dia. Coba ketemu dengan tukang somai. Dengan tukang bakso. Pak, bakso 3 ya. Mak lantam kali kan. Demikian. Ketemu dengan ikhwan-ikhwan yang pakai jenggot, cangkir, pasti malu dia. Assalamualaikum. Karena dia tahu itu mangsa pasar dia. Demikian ikhwah. Jadi tetap akan ada yang tergoda. Tetap akan ada yang tergoda. Maka jangan. Ya, jangan. Tetaplah dia apa namanya? Dia tetap tertutupi ikhwah, tertutupi. Sholat aja lebih bagus tersembunyi ketimbang dia tidak tersembunyi, apalagi jualan. Gimana kalau suaranya aja? Karena ada juga ikhwah yang jualan tapi suaranya aja gitu. Di etalase kita yang ketiga, nah, gitu-gitu kan. Orang siapa ini gitu kan. Ada yang jualannya itu pakai tangan aja, di shooting tangannya. Ini 3.000, ini 2.000, gitu. Tetap saja orang ikhwan-ikhwan nih, tangan siapa? Iya, dia langsung apa namanya? Bukan nerawang. Hah? Kok nerawang? Iya, ada bahasa sekarang apa? Traveling. Nah, traveling bahasanya. Nerawang itu tahun berapa itu? Bahasa tahun berapa nerawang? Tak ketinggalan dia. Demikian. Ada yang langsung silakan. Ya. Ya. Ya boleh. Kalau misalnya kita nih pinjam uang teman kita nih di luar, ternyata kita membayar melalui gitu itu boleh nggak? Kita bayar utang di masjid. Wah jual utang itu kan bukan jual beli. Antum kalau utang dengan saya, walaupun nggak akan saya kasih duit utang, ini contoh aja. Boleh nggak antum utang dengan saya dalam masjid? Boleh nggak utang dalam masjid? Boleh. Utang itu bukan jual beli. Hutang itu ikhwah, imma utang uangnya balik, atau tinggal separuh, atau tak balik. Gak ada untung sama sekali. Makanya kullu qardin jara fihi nafa' fa huwa riba. Yang namanya utang kalau ada untung maka dia riba. Maka dia yang utang, yang jual beli itu pasti untung, ada keuntungan. Jadi utang itu bukan jual beli, maka boleh di masjid. Iya kan? Gitu kan? Pernah antum utang di masjid? Belum pernah. Mungkin tahu yang di masjid ini nggak ada uangnya. Ya. Oh jangan beli barang beli masjid, jangan. Ya itu ada transaksinya. Allahu a'lam bishawab. Antum beli pulsa di masjid misalnya, atau antum di apa namanya di Telkomsel beli, kan ada tuh T. Telkomsel antum beli paket nggak boleh. Antum juga masuk Shopee di sini, kemudian antum beli langsung apa namanya masukkan keranjang langsung check out. Kalau check out saja belum dibayar nggak apa-apa, begitu. Nah bayarnya di luar itu, dan pastikan antum punya duit kalau mau check out itu. Iya, di keranjangnya 250 item nggak beli. Sudah 200-an ya mau beli tapi nggak jadi. Mungkin yang punya ini alah ente nggak usah lagi bosan. Demikian Allahu a'lam. Ada lagi silakan tadi ya. Jadi kalau untuk wanita kalau yang umroh ya dia sebaiknya sholatnya di mana?
di hotelnya. Kan Rasulullah katakan, la tamna'u ima Allah al-masajida la buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian larang-larang wanita untuk pergi ke masjid, tapi rumahnya lebih bagus dibandingkan masjid. Itu Rasulullah berbicara tentang Masjid Nabawi, bukan Masjid At-Taubah Perona ini. Itu Masjid Nabawi. Jadi di hotel lebih bagus. Tapi kan yang namanya kita jauh-jauh, masa nggak Masjid Nabawi, gitu kan? Apalagi besok mau pisah, mau pulang, pasti itu ada video-videonya, foto ketika payungnya lagi kembang, gitu kan? Di pintu Masjid Nabawi ada itu. Biasanya untuk pribadi itu. Kasih tahu anak-anak. Gitu. Tahun pertama, tahun kedua muncul di status. Karena kawan-kawannya pada buat status itu kan, macam dia aja yang punya umroh, awal juga pernah, naik dia. Sudah disimpan 2 tahun ini fotonya ini. Kawan-kawan yang lain nih, umroh belagu kali, awak juga pernah sebenarnya. Awak rahasiakan ya betah orang dulu, masuk keluar status. Umroh kapan ini? Masya Allah, Masya Allah. Udahlah. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum bersama muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.